pengabdi. Kualitas insan pengabdi, insan akademis, pencipta, pengabdi, sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau untuk sama umat, sadar membawa tugas insan pengabdi bukan hanya membuat dirinya baik tapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik. Ya, itu pengabdi ya, sanggup berkarya demi kepentingan. Nah ini dia. Jadi ada berbagai kepentingan di dalam ini. Ada kepentingan pribadi, ya. Ada kepentingan orang banyak, umat, ya. Kata kuncinya itu sanggup berkarya. Berkarya. Bahasa anunya amal, ya, perbuatan. Melakukan perbuatan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, tapi perbuatan kita itu yang ada yang untuk ya orang banyak, untuk umat. Itu ini yang disebut dengan amal soleh, ya. Tetapi ya mengabdi itu bukan hal yang mudah, ya. Ya, Anda membuat sesuatu untuk orang banyak, ya, lalu Anda tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa tuh ya bisa berupa materi atau apa, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tidak semua orang mau melakukan sesuatu, ya, berkorban, berkarya untuk orang lain lalu dia tidak dapat apa-apa. Nah, kunci dari pengabdian itu, ada nilai dasar yang harus kita miliki adalah Anda hafal surat Al-Ikhlas itu, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, ahad, somad, ya, lam yalid wa lam yulad. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas itu? Ikhlas itu artinya murni, ya. Ikhlas itu murni. Ikhlas murni. Bahasa Inggrisnya itu pure, ya. Supaya Anda bisa mengabdi, ya, berkarya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri Anda. Supaya tidak berat, ya, membantu orang lain itu supaya tidak berat, ya. Itu syaratnya adalah harus ikhlas. Ikhlas itu bahasa anunya lillahi ta'ala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu masih ada campurnya selain lillahi ta'ala, bisa juga riya atau sebagainya, nah itu dimaksud dengan tidak ikhlas, ya, karena dia bercampur, ya, bercampur antara lillahi ta'ala dengan lil yang lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Perbuatan yang ikhlas adalah perbuatan yang hanya murni, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Nah, itu pengabdian, ya. Ya, pengabdian itu berat, ya. Membantu orang lain atau beraktivitas, menjalankan organisasi, ya, kalau tidak dilandasi oleh pure atau murni ikhlas lillahi ta'ala, nah, pengabdiannya itu menjadi sulit dilaksanakan. Itu nilai dasar yang harus kita miliki untuk bisa menjadi orang yang pengabdi, ya. Nilai dasarnya apa? Ikhlas, mukhlisina lahuddin. Oke.
jadi orang yang mukhlis. Nilai dasarnya adalah ikhlas, keikhlasan ya. Terus ya, misalnya begini, pengabdian itu ya. Ini kalau sekarang tuh ukurannya yang disebut dengan materi atau uang. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu lalu Anda berharap ada imbalan, ya, berharap imbalan selain dari Allah Subhanahu wa taala, nanti itu disebut dengan tidak ikhlas itu di situ. Jadi pengabdian yang lillahi taala itu menjadi ringan dikerjakan ya. Nah, kader HMI itu di situ. Jadi kader HMI itu dimulai dari dalam organisasinya tuh dididik untuk melakukan pengabdian ya. Melakukan banyak karya, banyak aktivitas, banyak kegiatan yang ya, kegiatan itu dilakukan yang memang lillahi ta'ala ya. Misalnya ya, misal ya, kalau di HMI itu kalau Anda menjadi panitia LK1, kemudian kegiatan-kegiatan di HMI, nah itu panitia itu di dalam SK-nya itu tidak ada honornya. Karena itu adalah latihan ya. Latihan perjuangan untuk menjadi orang yang pengabdi gitu ya. Ya, jadi Anda selama di HMI itu Anda mengabdi ya. Nah, salah satu ukuran bahwa seseorang itu mengabdi adalah mengabdi dengan ikhlas ya. Ya secara materi ya tidak diberi, tidak ada imbalannya. Nah, seperti itu. Jadi Anda jangan berharap di HMI misalnya jadi panitia lalu ada honornya, ada upahnya, ya tidak ada. Karena kita dididik untuk mengabdi ya, yang didasari kepada nilai dasar keikhlasan. Jadi pengabdian, karya dan aktivitas kita itu adalah berdasarkan keikhlasan itu. Menjadi pengabdi. Nantinya ketika kita ya keluar dari HMI berkegiatan di masyarakat, ya kita juga tetap membawa. Jadi kalau Anda ditawari kegiatan atau aktivitas, Anda tidak perlu menanya dulu bayar berapa, saya dapat berapa. Nah, itu bukan ciri khas seorang HMI ya, bukan ciri khas pengabdi. Pengabdi itu tidak menanyakan dibayar berapa ya. Walaupun ya secara profesional ya itu nanti pekerjaan itu ada gajinya, ada upahnya ya. Tetap saja Anda ambil itu, tapi Anda bekerja melebihi dari yang gaji yang Anda terima atau melebihi dari upah yang Anda terima. Itu ada pemberian lebih. Nah, itu namanya kalau di luar organisasi HMI pemaknaannya seperti itu. Jadi kita bekerja tidak hanya formalitas ya, bekerja lalu dapat uang, tapi juga pekerjaan itu dilakukan dengan senang ya, senyum, kalau bahasa manajemen kontemporernya tuh senyum, senang, ramah. Nah itu namanya keikhlasan di dalam melakukan pekerjaan ya. Bukan hanya mengharap imbalannya atau mengharapkan gaji ataupun upah dari apa yang kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan perjuangan menjadi pengabdi ya. Itu. Kalau Anda sedang mengabdi, sedang berkarya untuk umat, sedang berkarya untuk orang banyak, istighfarnya itu ya ingat-ingat ya. Allahu huwallahu ahad, Allahus somad ya. Tempat kita menuju itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu esa, jadi jangan diduakan. Kalau lillahi ta'ala ya lillahi ta'ala, jangan ditambah yang lain-lainnya. Kalau masih ditambah dengan lain-lainnya nanti akan ya keikhlasan ya, kita akan
rusak ya, terganggu. Jadi pengabdian itu lalu menjadi berat ya. Kayak sekarang misalnya kita sedang terdampak corona, kemudian nah itu perlu pengabdian ya. Membantu orang banyak itu ya bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Berat ya kalau kita tidak terbiasa ikhlas dalam berkarya dan berbuat untuk orang banyak. Itu kualitas yang ketiga ya, pengabdi. Jadi nilai dasarnya apa? Ikhlas ya gitu. Ketika Anda sedang berjuang ya, sedang membantu orang lain, kemudian situasi pandemik COVID-19, nah itu diperlukan pengabdi-pengabdi ya. Diperlukan orang-orang yang ikhlas, yang tidak hanya berbuat ya, beraktivitas untuk kepentingan pribadinya, tapi juga berjuang, beraktivitas untuk kepentingan masyarakat, tetangganya ya, bangsanya, negaranya, dunia, global dan sebagainya. Nah, itulah ladang pengabdian ya. Amalannya apa, amalianya itu ya selalu ikhlas bahwa ini lillahi ta'ala. Usahakan perbuatan membantu orang lain itu ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga di HMI selama Anda berkegiatan aktivitas ya, mulai jadi panitia LK, panitia upgrading, seminar dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, diniatkan atas dasar lillahi ta'ala. Nah, dengan demikian Anda akan menjadi insan pengabdi ya. Jadi membiasakan diri di dalam etika namanya, karakter ya, nilai-nilai karakter itu. Menjadi orang yang pengabdi itu kita harus membiasakan diri untuk ikhlas di dalam berkarya, dalam beraktivitas, membiasakan diri ikhlas dalam membantu orang lain, dalam beraktivitas membantu orang lain, membantu orang banyak, untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan orang lain. Itu membiasakan diri ikhlas. Nah, kalau kita membiasakan diri ikhlas, maka kita akan menjadi pengabdi ya, yang diinginkan oleh perjuangan HMI itu.